Hat-trick berita korupsi kita. PT Taspen lagi kena kasus besar. Bukan soal telat cairin dana pensiun ortu kalian, tapi karena mantan dirutnya Antonius Kosasi ngibulin negara sampai 1 triliun rupiah. Triliun, angka yang biasanya cuma nongol di grup WhatsApp MLM. Beda sama grup WhatsApp kantor yang nongol chat atasan yang kerjanya nambahin kerjaan. Langsung direspon siap sama teman sesama karyawan yang lagi carmuk biar bisa naik jabatan. Kesenjangan karyawan. Sekarang nongol di berita kriminal, kata jaksa Kosasi ini nyolong dana investasi fiktif. Uangnya dipakai buat belanja aset mewah, beli 11 apartemen, mobil mewah, beli tanah. Tapi ada satu yang dia nggak sanggup beli, yaitu rasa malu. Sama tuh kayak bos yang suka klaim-klaim kerjaan, serasa paling berperan. Giliran disuruh bikin nggak bisa, nggak ngerti caranya. Balik lagi nelpon karyawan yang lagi rawat jalan buat ngerjain. Tangan lagi diinfus dikasih kerjaan terus. 34 miliar rupiah duit hasil korupsi itu kalau kita ibaratkan nyicil rumah sampai anak cucu nikah juga belum lunas. Dia malah cash keras. Lagi promo, sekali korupsi dapat 11 properti. Cuma hari ini, besok korupsi lagi, langsung masuk bui. Yang bikin makin panas nih ya, ada 3 bidang tanah itu dibeli atas nama seorang pramugari. Apa hubungannya Paduka sama seorang pramugari? Padahal bukan pilot, tapi bisa bikin pramugari landing di 3 bidang tanah. Alamak, dana pensiun PNS dipakai buat urusan. Bisa jadi judul sinetron tuh, judulnya Ku Garong Uang Negara Asal Pujaan Hati Punya Tanah. Bisa aja saya. Apapun demi pujaan hati, tanah 4 miliar pun jadi. Pensiunan gigit jari. Bayangin tuh pagi-pagi gerimis, si dia bangun tidur, buka jendela, terus foto upload IG pakai caption, saya suka banget aroma petrikor pagi ini. Tanah dari hasil korupsi aromanya beda sekali ya. Aroma duit negara, bau-baunya mirip air mata warga. Anaknya juga nggak ketinggalan, dibeliin mobil mewah, pakai duit rakyat. Bisa jadi kiblat para pria hidung belang, keluarga senang, papa disayang, tebar pesona, bisa tenang. Kosasi ini udah kayak cowok-cowok sok keren di IG, captionnya no pain no gain. Padahal yang pain itu para pensiunan, yang gain ya dia sendiri. Yang lebih sakit hati itu PNS jujur, yang kerja 35 tahun. Tapi pas pensiun uangnya cuma cukup buat beli beras dan lauk untuk 5 hari. Nggak termasuk paper bag, uang parkir, dan gorengan depan minimarket. Ini baru 5 tahun kerja, udah dapat 11 apartemen, cincin berlian, bahkan permata hati. Bener kata pepatah, cinta bisa bikin orang buta, tapi cinta plus korupsi bikin masuk penjara. Kalau mau gaya James Bond, minimal usaha sendiri atau kasbon. Jangan kriminal dong. Cinta memang buta, tapi nggak buat KPK. KPK bisa ngintip dari CCTV dan bukti transfer. Ingat ya, si dia bisa kasih senyum. Pemirsa, Pengadilan Tipikor menggelar sidang perdana kasus dugaan investasi fiktif dari PT Taspen yang menimbulkan kerugian negara hingga 1 triliun rupiah. Sidang investasi fiktif digelar dengan terdakwa mantan Direktur Utama PT Taspen Antonius Nicholas Stepanus Kosasi. Selain PT Taspen, mantan Direktur Utama dari PT Insight Investment Management atau IIM, yakni Ekiawan Heri Primarianto, juga menjadi terdakwa dalam kasus ini. Pemirsa, informasi selengkapnya dari Pengadilan Tipikor Jakarta akan disampaikan langsung oleh rekan kami Rindi Salsabila. Selamat siang Rindi, silahkan dengan informasi Anda.
Ya, selamat siang Indi dan juga pemirsa. Betul sekali bahwa pada hari ini Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat mengadakan sejumlah agenda sidang yang mana diantaranya merupakan terkait isu-isu yang sedang ramai dibicarakan oleh masyarakat. Dan dapat kami sampaikan setidaknya ada 3 pergelaran sidang pada hari ini, yakni pertama adalah sidang perdana dugaan investasi fiktif yang melibatkan PT Taspen Persero, lalu yang kedua juga ada sidang terkait dugaan korupsi pembelian lahan di Rorotan Jakarta Utara untuk program rumah DP 0%, dan juga yang terakhir adalah sidang putusan terkait kasus korupsi jual beli emas yang melibatkan PT Antam. Namun yang dapat kami sampaikan pada saat ini adalah saat ini masih berlangsung sidang perdana terkait dugaan investasi fiktif yang melibatkan PT Taspen Persero, yang mana melibatkan 2 terdakwa, yakni mantan Direktur Utama PT Taspen Persero yakni Antonius Kosasih, dan juga mantan Direktur Utama PT Insight Investment Management atau IIM Ekiawan Heri Primaryanto. Dan dapat kami sampaikan bahwa memang kasus ini sebenarnya sudah terjadi awal mulanya pada 2016 lalu, pada Juli 2016 lalu, yang mana pada awalnya KPK mengestimasikan kerugian negara yang ditimbulkan akibat investasi fiktif ini adalah 200 miliar rupiah. Namun setelah diselidiki lebih dalam lagi oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK-RI, ternyata kerugian negara yang ditimbulkan oleh investasi fiktif ini adalah 1 triliun rupiah. Dan saat ini pun juga dari Jaksa KPK tengah membacakan surat dakwaan yang mana PT Taspen Persero ini diduga melakukan investasi program untuk tabungan hari tua atau THT untuk pembelian sukuk ijarah TSP Food 2 sebesar 200 miliar rupiah yang diterbitkan oleh PT 3 Pilar Sejahtera Food atau TPSF Tbk. Lalu pada Juli 2018 sukuk ijarah TSP Food 2 ini dinyatakan tidak layak untuk diperdagangkan karena memiliki rekam jejak bahwa mereka pernah mengalami gagal bayar kupon. Lalu masuki Mei 2019, Komite Investasi PT IIM memasukkan sukuk ijarah TSP Food 2 menjadi daftar portofolio yang layak untuk investasi. Dan investasi pun dilakukan melalui mekanisme optimalisasi RD INEX G2. Dan untuk investasi ini pun juga ternyata dinilai oleh KPK adanya tindakan melawan hukum karena memang mengingat peringkat sukuk ini gagal bayar dan tidak layak untuk investasi. Adapun investasi tersebut menguntungkan beberapa pihak dan beberapa korporasi, yang salah satunya adalah untuk PT IIM sebesar 78 miliar. Dan hingga kini pun kami masih akan terus memantau bagaimana kelanjutan dari sidang perdana pembacaan surat dakwaan dari KPK ini. Dan sementara demikian laporan dari kami, kembali ke studio. Investasi fiktif yang dilakukan perusahaan pada tahun 2019 dengan investasi yang mencapai 1 triliun. Bagaimana dampak kasus ini terhadap pelayanan Taspen kepada nasabah-nasabahnya? Dan perbaikan sistem evaluasi internal seperti apa yang harus kita miliki, mungkin semacam early warning, peringatan awal untuk supaya tidak terjadi kasus ini di masa ke depan ya untuk Taspen ini. Karena ya tentu ini adalah dana yang diberikan amanah oleh para pegawai-pegawai negara yang harus kita jalankan sebaik-baiknya. Lalu yang kedua, sebetulnya sih saya ingin menanyakan saja, kok bisa ya Taspen ini mendapatkan opini WTP ya dengan tingkat kesehatannya AA. Bagaimana objektivitas proses penilaian tersebut? Ya bagaimana? Artinya dengan ada kejadian ini kita dapat opini WTP. Nah ini kenapa bisa terjadi? Lalu yang ketiga, bagaimana manajemen PT Taspen bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat Indonesia secara umum dan nasabah secara khusus pasca penetapan tersangka ya oleh KPK awal Mei, dan kami ingin harga marwah BUMN dapat kembali baik dan mendapatkan kepercayaan masyarakat secara penuh agar kinerja BUMN dapat dicapai secara maksimal. Tanpa kepercayaan masyarakat, saya yakin dan percaya BUMN kita ini tidak akan berlanjut. Terima kasih pimpinan.
Selanjutnya kami persilakan Bu Rike Tia Pitaloka. Yang lain dulu Pak Hendrik. Baik, terima kasih pimpinan, Ibu Bapak anggota Komisi 6 yang saya hormati dan PLT Dirut Taspen beserta jajaran direksi yang saya hormati. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang pertama saya mau menyampaikan kepada PLT Dirut dan jajaran direksi yang hadir dalam forum rapat ini, bahwa rapat dengan Komisi 6 yang kita laksanakan sekarang, saya berharap Bapak dan Ibu tidak memaknai dia sebagai suatu kegiatan yang biasa saja dengan DPR. Ya, saya menangkap kesan beberapa kali rapat dengan mitra Komisi 6, sepertinya kami ini sedang melaksanakan suatu rutinitas perkantoran DPR yang sementara kita jalani. Tidak. Kita sedang melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dan saya minta oleh karena itu, presentasi atau materi-materi disampaikan dalam rapat dengan Komisi 6 haruslah materi yang mendisclose material fact yang terjadi di perusahaan yang Bapak pimpin. Ya, ringkas itu bagus, tapi jangan terlalu ringkas sehingga menyembunyikan data dan fakta yang sebenarnya kita ingin tahu. Kami sebagai anggota Komisi 6 yang menjalankan fungsi pengawasan punya kewajiban untuk mengetahui, punya hak untuk mengetahui. Kami minta supaya ada disclose materi yang lebih komprehensif, meskipun kemasannya agak ringkas. Itu yang pertama. Berikutnya adalah perusahaan yang Bapak dan Ibu pimpin, ya, adalah perusahaan milik negara yang bergerak di bidang asuransi, tabungan hari tua, dana pensiun. Dan kita semua tahu asuransi itu industri yang sangat highly regulated banget. Semuanya udah ada di situ aturannya tuh. Kalau in compliance with the regulation saja, mestinya tidak ada kabar-kabar buruk yang terjadi dengan perusahaan-perusahaan negara yang bergerak di bidang industri perasuransian. Memang Taspen tidak seperti asuransi yang lain, tapi kan ada core bisnisnya juga asuransi, salah satunya selain tabungan hari tua dan dana pensiun. Nah, ini kan paradoks sekali ya, mengelola satu perusahaan yang bergerak di industri yang sangat highly regulated, tapi ternyata kebocoran-kebocoran itu terjadi juga. Bapak dan Ibu sebenarnya tidak seperti asuransi swasta yang harus fight di free market. Ya, pasar Bapak dan Ibu itu pasar yang captive, yang sudah ada, kecuali TNI dan ASN di lingkungan TNI yang memang harus dikelola di Asabri kalau saya tidak salah ya. Tapi selain itu adalah Taspen. Bayangkan mengelola begitu banyak dana milik para nasabah, milik para yang kalau dikelola secara prudent, maka pasti terjadi seperti yang kita konsumsikan beberapa waktu belakangan ini terkait dengan apa yang terjadi di Taspen. Memang yang paling penting bagi kami sebenarnya soal moral hazard Bapak dan Ibu sebagai pengelola. Saya melihat dalam lampiran presentasi ini ada inovasi, ada penerapan adopsi terhadap aplikasi yang sesuai dengan perkembangan era teknologi digital saat ini. Itu sesuatu yang baik. Tapi jauh di atas itu sebenarnya soal moral hazard Bapak dan Ibu sebagai pengurus dan pengelola industri ini, perusahaan ini. Jadi saya minta di bawah manajemen baru nanti barangkali kita mau mendengar success story dari Taspen. Kita tidak mau mendengar kisah-kisah yang kurang baik dari Taspen, karena ini perusahaan yang sangat nyaman sekali kalau dikelola orang captive market kok, nggak perlu berlelah harus bersaing di pasar. Nah, saya mau masuk ke pertanyaan yang sifatnya agak teknis sedikit, Pak. Hasil investasi yang 8,49 T itu memang terpapar di sini juga. Bapak menempatkan investasi itu di berbagai bidang, yang terbesar adalah di surat berharga negara. Apakah surat berharga negara ini surat utang negara yang paling besar porsinya, ataukah surat berharga syariah negara, atau berapa persentasenya? Bisa
Bisa dikasih angka-angka ke kita nggak? Itu yang pertama. Yang kedua, meskipun kecil jumlahnya, ada juga Bapak bermain di saham, ya 6,99%. Nah, di sini yang saya mau bilang ini kontradiksi dan paradoksnya ada di sini. Asuransi kan sesuatu yang terkait dengan mekanisme pengalihan risiko, dan itu sesuatu yang certain, yang pasti, yang pastinya itu tuh bisa sudah diketahui sebelumnya. Kalau saham, bukankah saham itu adalah sesuatu usaha yang sangat spekulatif risikonya? Bisa Bapak untung, bisa Bapak buntung juga kan? Mengapa harus bermain di saham? Mengapa tidak porsi besarnya itu ditarik saja kepada surat berharga negara yang lebih pasti dibandingkan dengan saham yang fluktuatif misalnya? Apa justifikasi bisnisnya? Apakah bisnis judgment Bapak itu apa yang menjadi bisnis judgment Bapak sehingga harus bermain di saham ini? Dengan kondisi pasar global, regional, nasional yang tidak menentu seperti sekarang, menurut saya sangat beresiko kalau itu diinvestasikan di bidang saham, capital market maksud saya. Kecuali kalau itu SBN, saya percaya itu lebih oke lah, lebih aman, lebih baik dibandingkan dengan saham yang sangat fluktuatif itu. Saya kira berikutnya lagi soal, saya ini kan mewakili daerah dapil saya itu di Maluku, Pak. Saya sempat berkunjung juga kantor Taspen di sana. Maluku, saya harus memberi apresiasi bahwa memang dari sisi pelayanan itu sudah banyak yang merasakan ada kemajuan, terutama dari jangka waktu untuk memproses klaim dan sebagainya dibandingkan dengan kurun-kurun waktu sebelumnya. Tetapi yang saya mau tanya kepada Bapak adalah soal kebijakan sentralisasi pembayaran klaim. Sentralisasi pembayaran klaim itu tuh memang sudah dievaluasi, itu baik atau gimana? Karena bayangkan kalau itu sentralisasi maksudnya itu kan dibayar di pusat, Pak, ya, maksudnya, Pak. Bukan dibayar di Taspen daerah, bukan diproses di Taspen di cabang atau tapi semuanya di pusat. Maksud sentralisasi di sini apa nih? Prosesnya. Kenapa tidak didesentralisasikan prosesnya? Kan digitalisasi hari ini. Kenapa semua harus ditarik ke pusat? Apa pertimbangan teknisnya sehingga harus dibuat sentralisasi? Kenapa tidak dibikin desentralisasi? Saya butuh penjelasan terkait itu. Saya kira itu beberapa pertanyaan yang saya sampaikan. Terima kasih pimpinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ke Ibu Rike Tiga Pitaloka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang kami hormati pimpinan dan anggota Komisi 6 DPR RI, yang kami hormati PLT Direktur Utama PT Taspen Persero beserta jajarannya, hadirin yang hadir di dalam rapat Komisi 6 DPR RI. Menyambung dari beberapa teman terdahulu, tapi sebelumnya izin pimpinan, saya minta dipaparkan skema tadi terkait beberapa jaminan kecelakaan kerja, program tabungan hari tua, program pensiun, program jaminan kematian, cost sharing antara pekerja dan pemberi kerja, itu presentasenya seberapa, Pak? Izin boleh pimpinan? Pak Dirut, bisa dijawab? Boleh, Pak? Boleh. Supaya jelas ini, karena ini bergerak di asuransi tapi sebetulnya bukan mencari nasabah seperti Pak Hendrik katakan tadi. Pesertanya udah ada gitu, jadi seperti kantong semar lah. Ya kan, orang mau nggak mau semua PNS itu harus dipotong gajinya langsung dari rekeningnya. Untuk detailnya, Bu Rike, mohon izin nanti mungkin bisa dijawab oleh Pak Direktur Operasional. Izin pimpinan, saya juga boleh, nggak apa-apa sih. Jangan nanti, Pak, karena boleh, uang yang diakumulasi ini kan yang diinvestasikan. Slide-nya ada nggak? Oke, sebutin ya. Jadi untuk THT itu rinciannya adalah 3,25% dari gaji pokok plus tunjangan istri, suami dan anak.
Ya. Kemudian untuk JKK, ya. Itu dari pekerja. JKK 0,24%. 0,24% dari Iya. Dari gaji pokok. tunjangan dan No, gaji pokok. gaji pokok dari pekerja atau ada Dari pekerja. Dari pemberi kerja, sorry. Dari pemberi kerja. Pemerintah berarti ya? Ya. Terus JKM 0,72. JKM 0,72 dari gaji pokok, ini juga dari pemberi kerja. Oke, terus ada lagi? THT 3,25% dari pekerja. Ini pensiunnya. Ini pemberi kerja. Jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, jaminan tabungan hari tua, pensiun. Nah, pensiunnya 4,75% dari gaji pokok plus tunjangan. Dari pekerja berarti? Ya. Nggak ada dari pemberi kerja? Enggak. Oke. Terima kasih pimpinan. Saya lanjutkan. Jadi ini clear juga ke publik bahwa yang dikelola oleh dana Taspen sebetulnya bukan seperti bisnis asuransi pada umumnya begitu ya. Tapi ini adalah uang dana amanah kalau kita sebut di dalam skema jaminan sosial, dana amanah cost sharing antara pekerja dan pemberi kerja begitu. Dan yang ditanggung oleh pemberi kerjanya yaitu pemerintah tadi 0,24% untuk JKK dan 0,72% untuk jaminan kematian. 4 tambah 2 6, 2 tambah 7 9, berarti 0,96% saja yang dari pemberi kerja. Betul kan Pak? Sisanya 3,25% plus 4,75%, 25 tambah 10, 8%. 8% itu adalah dari gaji pekerja, baik itu PNS begitu, lalu apalagi Bapak? Pejabat negara, anggota DPR dan DPRD ya. Jadi ini adalah uang potongan gaji mereka yang bekerja pada negara. Uang ini lalu diinvestasikan. Nah, koreksi kalau saya salah, saya ingin menanyakan visi dan misi dari Taspen ini apakah masih sama atau sudah berubah? Visi, menjadi perusahaan asuransi sosial dan dana pensiun yang unggul, terpercaya dan berkelanjutan demi mewujudkan kesejahteraan peserta untuk meningkatkan nilai ekonomi dan sosial Indonesia. Masih? Alhamdulillah masih. Kemudian misinya memastikan terwujudnya layanan terbaik dan investasi yang andal serta kepemimpinan inovasi bisnis dan transformasi digital dengan SDM yang amanah, kompeten, saya ulangi, amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif. Kita kembali ke visi. Pimpinan dan anggota izin, ini adalah perusahaan asuransi sosial, bukan asuransi komersial. Betul ya Bapak ya? Asuransi sosial. Artinya sistemnya saja yang untuk seperti komersial, tetapi prinsip di dalamnya adalah asuransi sosial. Kenapa demikian? Karena dana yang dikelola adalah dana amanah, dana dari para pekerja, bukan seperti asuransi komersial, asuransi swasta yang dia memang orang yang ingin mengasuransikan di luar potongan upahnya, misalnya seperti itu. Nah, oleh karena itu kebetulan PLT Dirut Taspen ini adalah sebelumnya pernah menjabat Dirut PT Bahana Pembina Usaha Indonesia Persero, Dirut PT BRI Dana Reksa Investment Management, bukan? Tapi yang jelas Direktur Investasi PT Taspen. Maaf ya, yang dua berarti bukan. Jadi Direktur Investasi PT Taspen. Kebenaran Pak. Nah,
dana-dana yang diakumulasikan tadi, Bapak, saya kira di sini berarti ada 108,69 triliun yang untuk THT, tabungan hari tua, yang potongan 3,25% ya, betul ya. Kemudian yang iuran pensiun juga itu dana dari potongan pekerja 4,75%. Saya langsung saja ingin menyampaikan sama sebetulnya seperti rekan-rekan yang lain. Ada indikasi kuat terjadinya investasi fiktif yang sudah ramai di pemberitaan begitu. Betul ya Pak ya? Investasi fiktif 1 triliun. Berarti kalau saya boleh katakan dengan tadi kenapa saya minta dijelaskan ini uang siapa, pekerjakah atau mereka yang seperti di asuransi komersial, ternyata uang ini adalah uangnya para pekerja yang bekerja pada negara dari atas sampai bawah Pak ya. Jadi jangan dibayangin hanya pejabat negara di level atas. Totalnya berapa sekarang? 3, berapa juta Pak? Total 7,6 juta 11.277 dari atas sampai bawah. Potongan gaji orang yang bekerja, saya ulangi lagi Pak ya, potongan gaji orang yang bekerja sampai level yang bayangin yang jabatannya ya gajinya gede. Bapak supaya punya imajinasi yang sama nih, karena saya yang ngotot minta penjadwalan taspen. Bayangkan uang ini adalah uang yang mereka yang bekerja tuh, yang pelayan kesehatan ya, ada yang penyuluh, ada yang guru Bapak di kampung-kampung di seluruh Indonesia. Coba Anda bayangkan, ini bukan uang dari APBN sebetulnya, tapi potongan gaji. Karena dia bekerja pada negara, gajinya dari negara benar, dari APBN. Tapi itu adalah haknya sebagai pekerja. Yang ingin saya tanyakan, dan kebetulan Anda sebelumnya adalah Direktur Investasi PT Taspen, jelaskan kepada kami bagaimana skema dan proses persetujuan investasi di PT Taspen. Bapak ini jangan kayak nggak ngerti ya soal tadi pembagian persentase, atau memang tidak mengerti. Bukan yang tadi misalnya ini dari potongan upas, memang tidak tahu. Harusnya tahu supaya kita feel-nya tuh sama. Oh, ini duit orang yang kerja di pelosok-pelosok di seluruh Indonesia, total 7,6 juta tadi. Bagaimana fungsi manajemen resikonya? Jadi yang pertama, bagaimana proses persetujuan investasi di Taspen? Di mana posisi komite investasi Taspen? Bagaimana prosedur pengangkatan pimpinan dan anggota? Apa ada komite investasi Taspen? Ada kan? Bagaimana mekanisme seseorang bisa ditetapkan sebagai komite investasi Taspen? Lalu bagaimana skemanya, dan Anda juga sekarang masih merangkap sebagai Direktur Investasi Taspen. Keputusan itu kan pasti tahu dong. Kalau nggak tahu berarti saya jadi bertanya, kenapa bisa ada di sini? Tahu kan? Bagaimana prosedur mekanisme SOP investasi itu? Lalu karena ini sudah jadi pemberitaan, saudara-saudara, jadi uang potongan gaji tadi terindikasi kuat ada investasi fiktif sekitar kurang lebih 1 triliun. Betul ya? Meskipun sekretaris perusahaan pada 3 September 2023 corporate secretary Mardiani Pasaribu masih sudah pensiun. Dia mengatakan tidak ada apa-apa. Tapi kemudian ada indikasi investasi fiktif 1 triliun. Nah, kan orang investasi nih direkturnya. Apa sih yang dimaksud investasi fiktif? Tolong dong jelasin Pak, paling tidak pada kami di sini begitu. Nah, dari penelusuran berita yang sudah dilansir oleh media-media yang kredibel, saya kira rekanan Taspen dalam investasi fiktif ini adalah PT Insight Investment Management.
bagaimana prosedur Anda bisa memutuskan menyetujui sebagai direktur investasi? Apakah tidak melalui persetujuan direktur investasi atau tanpa sepengetahuan direktur investasi ke PT Insight Investment Management, dan PT Insight Investment Management ini kemana investasinya? Tadi kan Pak Hendrik sudah menyinggung tuh, ada investasinya, ini juga nanti mohon tertulis Bapak ya, mohon tertulis. Investasinya ini SBN, reksadana, obligasi korporasinya ini apa? Apa obligasi korporasi ya Pak Hendrik ya? Pak Hendrik, jangan seperti makro begini dong. Kita juga harus tahu depositonya di mana, sahamnya dan seterusnya dan sebagainya. Nah, apakah PT Insight Investment Management termasuk di dalam struktur investasi yang Bapak jelaskan tadi? Tapi kemana jelasnya begitu? Nah, bagaimana yang terakhir adalah bagaimana dengan mitigasi taspen agar tidak terjadi hal serupa ke depan. Kebetulan Anda merangkap jabatan PLT Dirut dan masih menjabat sebagai direktur investasi. Persoalan asuransi sosial, investasinya juga sesuai dengan tadi misinya, kepemimpinan yang amanah, itu yang paling penting menurut saya. Kita memperjuangkan agar ini dana amanah Pak, kalau kami dalam jaminan sosial, karena ini dalam asuransi sosial bukan komersial, sebenarnya ini dana amanah. Bagaimana mekanisme keputusan investasi itu? Yang terakhir, hasil pemupukan atau investasi itu diberikan kepada siapa? Apakah diberikan nanti dalam perhitungan THT masuk, termasuk pensiun? Apakah kami semua termasuk yang ada di ruangan ini, termasuk teman-teman sekretariat yang PNS yang dipotong tadi total 8% itu yang saudara putuskan investasi, apakah ada akumulasi nanti ketika kami pensiun? Atau kami hanya mendapatkan seperti akumulasi dari nilai dari angka uang yang sekarang, tapi nilai pemupukannya itu diserahkan atau tidak kepada peserta yang notabene adalah dari potongan gaji ini. Saya tidak tahu apakah kalau taspen mungkin sudah bukan PNS ya. Tetapi kalau asuransi itu kan, kalau kita asuransi komersial, kan sistemnya nih asuransi komersial, hasil pemupukan itu nasabah dapat dong Pak, bener nggak? Nah kalau di taspen, nasabah dapat nggak? Jangan sampai nanti mereka terutama yang di garda terdepan pelayanan publik kerja dipotong total 8%, ternyata nilainya itu tidak mengikuti hasil investasi dan tidak ada maknanya untuk pensiunnya 20 tahun ke depan misalnya. Nah ini juga perlu, mohon dijawab. Demikian pimpinan, terima kasih. Selanjutnya Pak Darmadi. Terima kasih pimpinan. Selamat datang